Yang saya hormati Bapak Dr. Anda Sudarmaji yang baru saja tadi izin meninggalkan ruangan selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan, Bapak Joko Romanto selaku Ketua Yayasan dari Masjid Jami Rawasari, kemudian Bapak Dr. Ferry Lasman selaku anggota Dewan Pembina Yayasan, Bapak Pembina Masjid dan para pelaku UMKM yang kami banggakan dan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Pembina dan para pelaku UMKM, di mana kami diberi kesempatan untuk berbagi ya Bapak Ibu, berbagi untuk keperluan apa yang sekiranya nanti ilmu-ilmu yang akan kami bagikan insya Allah akan bermanfaat dan berguna bagi para pelaku UMKM. Sebelum kami memulai presentasi, kami mohon izin saya ingin memanggil salah satu dari pelaku UMKM untuk sedikit saya wawancari sebentar aja, nggak sampai sekian 1 menit ya. Ibu, izin saya bisa diskusi sebentar aja, Bu, nggak sampai 1 menit, Bu, kenalan sama saya biar kita lebih dekat. Iya, nggak apa-apa Bu, kita santai nggak Bu acaranya? Iya, monggo Bu. Saya nggak enak kalau di atas, saya pengen lebih dekat. Iya Ibu, mohon maaf Ibu kenalkan, Ibu namanya siapa Bu? Ibu Junita. Junita. Ibu usaha UMKM-nya apa Bu kalau boleh tahu? Nah, sini Bu, sini Bu. Oh, konveksi, Ibu dagang konveksi. Sudah berapa lama Ibu? Masya Allah, sudah 23 tahun. Wow, sudah, berarti Ibu sudah punya pengalaman. Ini saya agak ke dalam ya Bu ya. Ibu punya tabungan di mana aja Bu? Agak kepo ini ceritanya. BCA ya Bu ya, Mandiri, Penin, BNI, oh semuanya punya. Ibu ada yang di Bank Amalan gitu Bu? Ada, insya Allah, alhamdulillah. Di Bank Syariah Indonesia ada, alhamdulillah. Ya, berarti ini sudah dunia akhirat sudah dijalankan. Haramnya ada ya Bu ya, halalnya juga ada Bu. Ya, matur nuwun Ibu, sukses-suksesnya. Saya memanggil salah satu dari pelaku UMKM. Tujuannya adalah kami sebenarnya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu itu berinteraksi dengan lembaga-lembaga keuangan. Nah, makanya di sini kami perlu bahwa selama ini barangkali ya yang Bapak Ibu kenal adalah lembaga keuangan yang mohon maaf tanda kutip itu yang non syariah. Bapak Ibu sudah mengenal Bank BCA ada di mana-mana, BPR yang non syariah ada di mana-mana, koperasi yang non syariah ada di mana-mana. Nah, di sini kami ingin menyampaikan, mungkin mensosialisasikan, memperkenalkan bagi Bapak Ibu yang memang belum mengenal lebih jauh mengenai lembaga keuangan yang sifatnya syariah, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini sengaja saya tampilkan ada gambar-gambar ya Bapak Ibu ya, karena barangkali Bapak Ibu setiap kali kita mau mengajukan nabung kemana, minta pinjaman kemana, macam kita pasti ke bank ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, lembaga keuangan yang non-bank yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengakses pinjaman itu cukup banyak. Ya memang bank itu yang kalau di kota besar itu sudah tidak asing lagi ya. Tapi bagi yang teman-teman UMKM di daerah, lebih banyak mereka berinteraksi dengan BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kemudian kalau di kota besar ada namanya lembaga keuangan ya Bapak Ibu, ada di situ saya ambil contoh misalkan Mega Finance. Bahkan sebetulnya Bapak Ibu itu bisa loh melakukan pinjaman tidak harus ke bank. Ke Pegadaian juga bisa. Sekarang kan juga banyak ya Bapak Ibu Pegadaian. Nah, yang ingin kami informasikan, kan yang suka masuk di HP Bapak Ibu itu apa Bu? Tawaran apa Bu? Pinjol ya. Boleh nggak sih kita pinjam ke pinjam? Ya boleh aja, tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau nggak kepepet nggak, jangan deh ya. Bukannya apa ya, itu kalau kita mau hitung-hitungan Bu, itu bunganya tinggi banget ya. Nah itu kalau tidak kepepet sebaiknya jangan. Nah ini kan sudah ada wadah pembina
pembina Masjid Rawasari ya, barangkali nanti Pak Ferry tadi kita sempat diskusi sebentar, ada pemikiran membuat koperasi berbasis masjid, itu luar biasa. Saya langsung terinspirasi, mungkin BMT barangkali ya Bapak mungkin bisa diawali untuk ya dari kecil nanti lama-lama dikumpulkan anggotanya bisa menjadi besar. Itu salah satu solusi ya Bapak Ibu ya untuk kita mengembangkan usaha kita, karena UMKM itu sebenarnya penyakitnya itu yang terbesar itu satu, modal. Kalau ditanya kok nggak berkembang sih, kok tokonya dari ibu ini sudah punya berapa cabang? 23 tahun loh Bu. Oh malah pemasok loh, wah luar biasa itu, seluruh tanah abang dipasokin itu luar biasa tuh. Tepuk tangan ya Bapak Ibu ya, ini luar biasa ini. Nah ini nanti mestinya nanti Ibu ini diberi kesempatan juga untuk sharing ya, gimana itu caranya untuk bisa berbagi supaya teman-teman bisa berkembang. Nah itu sebenarnya kesulitan atau penyakitnya para pelaku UMKM itu ya di mana? Ya di modal itu. Kalau ditanya apa sih modal Bu, sini seluruhnya tuh ngomongnya ya satu, modal. Artinya apa? Ini penyakit yang harus dipikirkan di solusinya apa. Nah sekarang di sini saya ingin berbagi ya Bapak Ibu bahwa ada kok lembaga-lembaga yang Bapak Ibu bisa akses. Nah khususnya di sini saya ingin men-sharing khususnya yang syariah gitu ya Bapak Ibu ya, karena kalau Pak Bu Indiani tadi ya haramnya dapat, halalnya juga dapat, jadi ibaratnya dosanya nol. Tapi kalau teman-teman yang masih saya BCA, saya mandiri, nah itu masih dalam kelompok dosa ya kan, karena haram yang diikuti, halalnya belum dapat ya. Nah ini barangkali nanti setelah ini Bapak Ibu sudah, oh iya deh saya tak coba deh buka di BSI, buka tabungan misalkan di Mandiri Syariah sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah gabung ke BSI atau di bank syariah lainnya. Lanjut nggak? Nah ini pengertian saya nggak, kalau dosa itu senangnya definisi gitu ya. Ini nah dengerin saya, literasi keuangan itu sebenarnya kita ini ingin menyampaikan pemahaman mengenai keuangan syariah. Kenapa? Apa sih maksudnya keuangan syariah itu? Bahwa segala sesuatunya, baik itu pelayanan produk maupun jasa, berbasis terhadap prinsip-prinsip syariah. Karena kita tahu bahwa mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara bank, pasti nanti kalau kita minjem apapun identik dengan bayar bunganya berapa gitu kan. Tapi bunga itu kalau kita lihat di dalam Islam adalah sesuatu yang riba, di mana riba itu pasti diharamkan di dalam agama Islam. Tapi kadang-kadang kita sulit loh Bu, saya itu sulit untuk menghindari hal-hal yang sifatnya riba. Saya punya BCA, saya juga punya BCA syariah. Minimal kita mensosialisasikan dulu ya Bapak, bahwa ada loh bank-bank itu yang sifatnya kita dituntun untuk ke jalan yang baik dan benar ya. Insya Allah kalau kita bersyariah akan nantinya mendapat keberkahan juga di dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Lanjut Bapak. Oke, nah ini Bapak Ibu kalau sudah masuk ke keturunannya syariah itu, jadi kalau Bapak Ibu lihat misalkan ada BSI, Bank Syariah Indonesia, itu masuk dalam kelompok BUS, Bank Umum Syariah. Nah itu di dalamnya itu ada bank yang belum syariah Bapak Ibu, tetapi dia memiliki unit usaha syariah. Nah berarti di situ dia induknya konvensional, tapi di situ dia ada unit usaha syariah. Kemudian Bapak Ibu juga bisa akses misalkan ke BPR Syariah, atau misalkan di sini ada lembaga syariah lainnya. Tadi saya usul kepada Pak Ferry barangkali suatu saat bisa membuat BMT, karena kan sudah punya market di sini Pak, tinggal nanti wujudnya saja di apa ya, secara hukumnya gitu ya. Kalau punya BMT itu kan ibaratnya sudah legal dan bisa untuk dibina semacam koperasi. Oke, lanjut. Ini nggak usah. Nah ini Bapak ya, ini produk-produk saja. Sama Bapak Ibu kalau kita mau ke bank itu produknya standar tuh, ada giro, ada tabungan, ada deposito, ada kredit. Hanya istilah-istilahnya ya Bapak Ibu ya, kalau di syariah itu mau nggak mau kita harus bersentuhan dengan namanya akad gitu ya. Jadi Bapak Ibu mengenal akad itu akad nikah ya Bapak Ibu, yang sudah pernah Bapak Ibu kenal akad nikah. Kalau di bank syariah itu macam-macam Bu akadnya. Ada akad wadiah, akad mudharabah, musyarakah, ijarah, pokoknya belakangnya hurufnya H gitu ya Bu ya.
walah itu terakhir ya. Oke, lanjut Mbak. Nah, di sini apa sih keuntungan kita kalau kita melakukan pembiayaan? Pembiayaan itu kredit ya Bapak Ibu ya, tapi istilah kredit itu kita hindari kalau kita ngomong tentang syariah. Apa sih sebenarnya, kenapa kok Bu Indra itu kok nyarankan dengan syariah? Kenapa kok tidak konvensional aja? Ya, selain tadi ada unsur ribawi, di mana ribawi itu ada sesuatu yang diharamkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini tidak mengenal sistem bunga tadi. Terus gimana Bu kalau nggak ada bunga? Emang saya nggak bayar bunga Bu? Ada. Kalau akadnya nanti namanya akadnya murabahah, itu ada namanya margin ya Bapak Ibu ya. Di mana margin itu nanti sifatnya flat Bapak Ibu. Flat itu apa? Flat itu lurus gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bayar angsuran pokok dan istilahnya bunganya ya, tapi saya nggak menyebut bunga. Marginnya itu flat terus mulai dari awal titik kita ngangsur sampai lunas itu tetap sama. Sekalipun ini yang bank-bank konvensional itu tergantung dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia itu naik mau turun, dia flat lurus. Nah itu untungnya Bapak Ibu. Ini kalau saya misalkan nih Ibu ya, saya mau pinjam uang bukan untuk sabun, saya mau pinjam yang jangka panjang itu untuk kredit rumah. Saya pakainya bank syariah Bapak Ibu. Kenapa? Lah kan enak, flat dari saya ngangsur bulan pertama sampai 10 tahun terus sama terus. Nah itu keuntungannya. Beda kalau kita dengan konvensional, dia ngikutin naik ya ikut naik. Kalau turun dia nggak mau turun, dia maunya naik aja gitu. Nah itu kerugian kita kalau kita menggunakan konvensional. Terus perjanjiannya, pembiayaannya transparan Bapak Ibu. Ini sudah saya praktekkan Bapak Ibu. Jadi saya tuh kaki kiri saya dihadam, kaki kanan saya dihadam, gitu ya. Jadi saya praktekkan. Oh biayanya apa? Pokoknya totalnya 1.500.000. Nah ya itu apa? Ya pokoknya. Nah, kalau sudah kena pokoknya itu kalau kita sama bank itu kan terus takut ya. Ya sudah deh kan begitu. Nanti dipotong sama uang yang diterima, kredit yang diterima. Kalau di bank syariah tidak Bapak Ibu. Ini ya Bu, ini untuk biaya ininya sekian, biaya taksasi sekian. Oh ya totalnya. Jadi transparan itu perlu Bapak Ibu. Jadi jangan pokoknya itu kan nggak jelas. Nah yang terakhir ini yang penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ini, debt collector pernah dengar nggak Bapak Ibu? Pernah toh? Nah apalagi yang ngomongnya pinjol di bank-bank yang sifatnya konvensional itu memang ada yang namanya debt collector Bapak Ibu. Jadi kalau pembiayaan atau kredit yang Bapak Ibu minta terus kita nggak ngancur-ngancur sampai 3 bulan itu akan didatangi oleh debt collector. Nah kan terus takut, ya kan? Nah kalau di bank syariah tidak ada unit debt collector, tidak ada. Karena apa? Kok nggak ada kan gitu? Enak kan kalau gitu. Terus saya ngutang aja di syariah terus nggak bayar-bayar, ya nggak seperti itu juga. Artinya begini, nasabah itu diperlakukan sebagai mitra. Jadi bukan sebagai kayak kita tuh cara, oh saya kan yang punya uang, saya sohibul maya, Anda mudaritnya, tidak. Tetapi dianggap sebagai mitra. Loh kan Mbak tidak bisa jalan kalau nggak ada Bapak Ibu tidak minta pembiayaan, iya kan kami juga butuh. Jadi kita dianggap sebagai mitra sejajar. Nah tidak ada yang namanya debt collector, makanya kami itu melakukan pembinaan terhadap bisnis Bapak Ibu. Mohon maaf kalau bank konvensional sudah ngasih kredit kan selesai ya Bapak Ibu. Terserah lah, mau untung mau rugi pokoknya bayar. Nah kalau di bank syariah, bank ini dianggap atau menganggap dirinya sebagai konsultan. Bu usahanya sampai mana tuh Bu? Sudah punya cabang belum? Habis nanti tak kasih kredit lagi ya. Buka cabang lagi loh kan beranak cabangnya. Nah dipantau Bapak Ibu, itu yang namanya ada pembinaan. Nah itu yang barangkali sedikit yang tidak ada di bank konvensional. Jadi tidak ada yang namanya debt collector. Makanya kita menganggap kalau di bank syariah itu nasabah itu dianggap sebagai mitra, bukan sebagai seorang nasabah. Ya sudah, nasabah kalau nanti Bapak Ibu telat membayar ya Bapak Ibu akan kena yang namanya punishment ya, istilahnya itu malah kena denda. Kalau di bank syariah, Bu kalau saya tiba-tiba dapat warisan boleh nggak saya melunasi? Oh boleh, malah dapat potongan. Nah kalau di bank konvensional malah kena denda, ya repot ya, malah melunasi malah kena denda karena dianggap mengganggu cash flow-nya. Loh belum waktunya bayar kok bayar, malah dilunasi, malah kena denda. Nah kalau di bank syariah itu tidak seperti itu. Nah itu enaknya kalau kita bersyariah, begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini tadi ya Bapak Ibu sedikit tentang akad-akad yang sudah saya singgung, bahkan
di sini yang namanya apabila nasabah ingin melunasi pembiayaan lebih cepat, tadi sudah saya singgung, nasabah akan diberikan potongan ya, berbeda dengan kalau di bank konvensional. Lanjut Mbak. Nah ini gambarnya, skemanya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil contoh yang paling gampang. Ini kayaknya gambar saya yang terakhir. Saya diberi waktu berapa? Tinggal sebentar lagi ya. 1 menit. Nah, iya saya ngebul. Jadi begini Bapak Ibu, ini gambar yang paling gampang. Misalkan begini, saya aja sedang berpikir kalau misalkan ada tetangga saya itu bisnis buka air isi ulang. Nah air isi ulang itu saya amati, Pak, Bapak butuh apa sih Pak? Itu loh Bu, yang motor tapi seperti bentor itu loh, untuk ngantar-ngantar galonan itu. Oh ya itu motor yang khusus memang ya, memang ada untuk ngantar-ngantar lah istilahnya. Minta aja pembiayaan atau minta kredit saya sarankan ke bank syariah yang terdekat. Di situ kebetulan ada Bank Muamalah. Nah skemanya bagaimana? Di situ seolah-olah ya Bu ya, banknya itu yang sudah belikan motor. Banknya seolah-olah membelikan motor, nanti motornya itu diserahkan kepada nasabahnya. Nanti apa yang ditahan oleh bank? Bank itu menahan yang namanya BPKB-nya. Kan ada suratnya ya Bapak Ibu yang motor, tapi STNK-nya dikasihkan ke nasabah. BPKB-nya ditahan. Nah Bapak Ibu terus kewajibannya apa nih sama bank syariah? Kewajibannya hanya membayar apa Bu? Cicilan pokok sama margin tadi yang dibilang bunga tadi. Margin itu lurus dari awal kredit sampai lunas itu sama. Tinggal Bapak sampai mau 4 tahun, mau 5 tahun. Nah seperti itu. Itu kurang lebih skema yang ada di dalam perbankan syariah kalau menggunakan akad murabahah. Nah mungkin akad yang berikutnya mungkin tidak saya singgung karena sebenarnya itu untuk jumlah kredit atau modal kerja yang nilainya cukup besar. Nah mungkin sedikit itu yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian. Berharap ya dengan adanya literasi ini, dengan adanya sosialisasi mengenai keuangan syariah, Bapak Ibu yang misalkan belum familiar, mencobalah. Maka kalau tidak ada peribahasa ya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pengenalan literasi keuangan ini, berharap nanti Bapak Ibu sudah mulai memikirkan solusi pembiayaan dengan menggunakan lembaga keuangan syariah. Bapak Ibu, sebelum saya tutup presentasi saya mohon izin untuk memberikan pantun. Kakek tua dipanggil Abah. Cakepnya kurang kompak, saya ulangi. Kakek tua dipanggil Abah. Suka sekali tidur rebahan. Jangan lelah belajar syariah supaya kita mendapat keberkahan.